Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 13, mata kuliah multimedia dan pembelajaran matematika, kelas 4A, pendidikan matematika, yang beranggotakan saya sendiri, Agniatus Syukriyati, dengan NIM 12020500006 sebagai moderator dan pemateri kedua. Lalu ada Arini Nur Fazri dengan NIM 12020500017 sebagai pemateri ketiga. Lalu ada Deli Alfianur dengan NIM 120500028 sebagai pemateri pertama. Mata kuliah ini oleh dosen pengampu satu, yaitu Bapak Dr. Andos Agus Hikmat Syaf MSI, lalu dosen pengampu 2, yaitu Bapak Hamdan Sugilar MPD. Baik, pada hari ini saya Agniatus Syukriyati sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Lalu topik yang dibicarakan yaitu video pembelajaran mengenai movie maker atau membuat video pembelajaran. Lalu yang kedua, Camtasia, dan yang ketiga yaitu Filmora Wonderset. Nah, susunan kegiatan diskusi pada hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Baik, kita masuk pada sesi pertama yaitu pembukaan. Kita buka diskusi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, yaitu sesi penyajian materi. Next. Baik, kepada pemateri pertama, yaitu Deli Alfianur, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Agniatus selaku moderator. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai definisi dari video pembelajaran. Nah, video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar, lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyesuaikan tugas tertentu. Di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut Tepiriana tahun 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar, yaitu audio visual, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar audio dan unsur visual atau video, yaitu tampak, dapat disajikan serentak. Nah, video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video atau VCD player yang dihubungkan ke monitor atau televisi, yaitu menurut Sungkono pada tahun 2003. Nah, media video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual, audiovisual atau AVA, atau media yang dapat dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk
piringan atau pita. Nah, media VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video di mana sinyal audio visual direkam pada disk plastik, bukan pada pita magnetik. Dan itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Next, Alfi. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai karakteristik video pembelajaran. Menurut Cepiriana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunaannya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Lalu, karakteristik video pembelajaran yaitu yang pertama ada clarity of message atau kejelasan pesan. Nah, dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Lalu yang kedua yaitu stand alone atau berdiri sendiri. Nah, video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Lalu yang ketiga, user friendly atau akrab dengan pemakaiannya. Nah, media video menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Lalu yang selanjutnya yaitu representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Nah, pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Lalu yang kelima yaitu visualisasi dengan media. Nah, materi itu harus dikemas secara multimedia. Terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Nah, materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Lalu yang keenam, yaitu menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Nah, tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap speech system komputer. Lalu yang terakhir yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual. Nah, video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tapi juga di rumah. Nah, dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang yang bisa dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. Next, Alpi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu kepada Arini Nur Fazri. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu kelebihan dari video pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk kelebihan ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu video pembelajaran itu dapat
menghemat waktu karena video pembelajaran dapat diputar secara berulang-ulang ketika siswa tidak begitu paham. Lalu yang kedua, di sini tuh video pembelajaran itu dapat dipelajari oleh semua orang, seperti saat kegiatan belajar mengacara secara tatap muka yang hanya terbatas pada siswa yang hadir di kelas. Lalu yang ketiga ini yaitu materi yang disampaikan pada video itu dapat lebih jelas karena dapat dilakukan penambahan ilustrasi dan juga dilakukan editing untuk perbaikan. Dan yang terakhir dari kelebihan ini yaitu objek atau ilustrasi yang sedang diterangkan itu lebih mudah dilihat dibandingkan saat berada di kelas. Boleh di next? Selanjutnya untuk kekurangan dari video pembelajaran sendiri ini ada dua ya. Untuk yang pertama yaitu komunikasi hanya bersifat satu arah. Maka dari itu sebaiknya diimbangi dengan forum diskusi sebagai tempat tanya jawab dan juga diskusi guru dan siswa. Lalu untuk yang kedua itu pembuatan video yang profesional membutuhkan alat yang cukup mahal ya dan juga harus kompleks. The next. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu adanya alat yang diperlukan dalam membuat video pembelajaran. Nah, alat-alatnya itu yang pertama wajib ya ada smartphone atau kamera. Lalu yang kedua itu laptop atau komputer. Yang ketiga tempat dengan pencahayaan yang cukup dan tidak bising ya. Lalu yang keempat itu tadi lalu ada mikrofon, lalu tripod dan juga ada green screen ataupun background ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi Movie Maker yang akan disampaikan oleh Deli Alfianur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan materi dari Movie Maker ini. Oke, yang pertama ada definisi dari Movie Maker. Nah, Windows Movie Maker atau disingkat WMM adalah sebuah program editing video yang sederhana didesain untuk pemilik PC dengan sedikit pengalaman untuk membuat video rumahan. Nah, jadi Windows Movie Maker adalah program atau software pengolah video yang bawaan dari Windows XP. Movie Maker terinstall sewaktu Anda menginstal Windows XP secara otomatis. Nah, meskipun program bawaan dan bukannya program yang berdiri sendiri, Movie Maker mampu menjadi program video editing yang handal. Nah, di sini ada menu yang digunakan dalam Movie Maker. Di sini yang pertama yaitu ada menu bar dan toolbar ya di sini. Menu bar dan toolbar menu bar merupakan fungsi-fungsi yang biasa digunakan untuk perintah-perintah, sedangkan toolbar untuk melakukan perintah yang digunakannya lebih cepat. Terus yang kedua ada multitasking, yaitu Movie digunakan untuk membantu pengoperasian perintah dalam pembuatan film. Cara menyampaikannya yaitu hanya mengklik menu view langsung ke taskpan, begitu. Terus berisi option untuk memulai pembuatan film seperti pencapturan video dan import video, gambar serta audio dari file yang telah ada sebelumnya, yaitu ada edit movie, finish movie, dan movie making tips. Nah, selanjutnya itu ada storyboard dan timeline. Ini area membuat dan mengedit proyek akan ditampilkan dengan dua tampilan, yaitu storyboard dan timeline. Perbedaan antara bekerja dengan storyboard atau dan timeline yaitu menunjukkan bahwa perintah dapat ditampilkan dengan storyboard dan timeline. Nah, mungkin di sini ada beberapa yaitu pengertian dari storyboard dan timeline. Nah, di sini untuk storyboard dan timeline, yang pertama itu ada storyboard ya. Storyboard itu apa sih? Nah, storyboard itu kayak menunjukkan bahwa hanya dapat ditampilkan dengan storyboard saja. Storyboard menjadi default pada Windows Movie Maker, menggunakan storyboard untuk melihat rangkaian atau urutan klip pada proyek dan dengan mudah untuk mengaturnya. Nah, ada juga mengenai timeline, menunjukkan bahwa perintah hanya dapat ditampilkan dengan timeline saja, menggunakan timeline untuk melihat kembali atau memodifikasi timing clip pada proyek, yaitu membesarkan atau mengecilkan gambar. Nah, selanjutnya ada collection fan dan preview. Yang pertama ada collection nih. Collection itu yaitu dapat digunakan untuk menampilkan collection yang berisi clips
Video Collection berada di sebelah kiri dari Windows Movie Maker. Cara untuk menampilkannya yaitu hanya klik menu View, Collection, atau bisa saja untuk menggunakan toolbar yang tadi. Nih, menggunakan toolbar. Terus selanjutnya itu ada fungsi preview, yaitu untuk menampilkan klip secara individu atau seluruh proyek dengan menggunakan preview atau monitor dan dapat melihat proyek sebelum menyimpannya sebagai film. Oke, baik, selanjutnya itu ada langkah membuat movie maker. Yang pertama ada mengimport file. Mengimport file gambar bisa dari hard disk pada komputer, yaitu komputer jaringan, CD, atau dari media penyimpanan yang lain. Caranya yaitu klik import picture atau gambar di bagian capture video. Muncul menu import untuk mencari file gambar yang kita simpan. Terus pilih file gambar yang kita inginkan, lalu klik import. Yang kedua ada memberikan efek pada gambar, yaitu pemberian efek di gambar agar dapat nampak gitu lebih beda dari suasana yang aslinya. Yaitu efek berada sama dengan transisi, yaitu di edit movie, dan cara penempatan efek juga sama, yaitu dengan cara mendrag efek tempatkan pada posisi efek di storyboard. Lalu ada menempatkan gambar ke storyboard, yaitu untuk menempatkan gambar kita tinggal memilih gambar yang di collection lalu di-drag ke storyboard. Lalu memberikan pemisah atau transisi, yaitu untuk memberikan pemisah setiap gambar kita harus menempatkan transisi di bagian potongan gambar yang sudah disediakan oleh Movie Maker. Transisi berada di edit movie. Untuk memberikan transisi, klik view video transisi lalu pilih salah satu model transisi. Setelah itu di-drag ke bawah, tempatkan di posisi transisi. Gitu. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan Movie Maker ya. Di sini kelebihannya banyak sekali nih. Kelebihan-kelebihan dari Movie Maker tuh ya. Nah, kelebihannya yaitu ada mengimpor video klip dari video kamera digital, yang kedua menyimpan seluruh koleksi video rumah di komputer PC, mengatur klip sesuai dengan urutan yang diinginkan, menggunakan efek fade atau dissolve antar klip yang menangkap gambar diam dari video klip 18, yaitu memberi judul, musik, kata belakang, efek suara, dan narasi suara ke dalam video. Nah, mungkin masih banyak lagi ya kelebihan dari Movie Maker yang kita ketahui, mungkin hanya sekian saja dulu. Yang kedua yaitu ada kekurangan. Nah, kekurangan terkadang sering not responding gitu. Waktu meng-save atau mengimport biasanya nih kalau kalian yang mengerjakan di Word ataupun di apapun itu yang berhubungan dengan Movie Maker pasti bakalan merasakan gitu, oh ini not responding dan susah diimport file gitu. Terus yang kedua yaitu ada terjadi penutup program kerja saat melakukan pengeditan WMM. WMM itu yaitu Windows Movie Maker. Baik, mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Di sini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Deli Afianur yang telah memaparkan materi Movie Maker. Selanjutnya yaitu Camtasia Studio yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada pengertian Camtasia Studio. Camtasia Studio adalah software yang digunakan untuk capture screen dan record dalam membuat menu interaktif dan pembuatan media presentasi yang diproduksi TouchMeet. Nah, Camtasia ini sendiri digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Software ini bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning, yaitu dengan membuat video tutorial atau pelatihan dan membuat video presentasi. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada Camtasia Studio. Yang pertama, kelebihan dari Camtasia Studio, ada 5 kelebihan pada Camtasia Studio. Yang pertama, aplikasi ini menampilkan desain interface yang nyaman dilihat. Lalu yang kedua, proses perekaman cukup mudah dilakukan. Yang ketiga, Camtasia dapat digunakan dalam 2 sistem operasi populer, yaitu Windows dan Mac OS.
OS. Yang keempat, ringan dan tidak mudah crash. Yang kelima, Camtasia Studio memiliki kemampuan untuk menyimpan video hasil dari rekaman atau record screen dalam 3 tipe file setelah format dan di-rendering. Lalu ada juga kekurangan dari Camtasia Studio. Kekurangannya pada Camtasia Studio ini masih disediakan dalam versi berbayar dan free trial selama 30 hari. Next. Lalu ada fitur-fitur pada Camtasia Studio. Yang pertama itu adalah icon Camtasia Studio. Lalu yang kedua yaitu anatomi Camtasia Studio 8. Nah, Camtasia Studio 8 mempunyai bagian-bagian atau anatomi yang sederhana dan mudah digunakan oleh penggunanya. Untuk dapat menggunakan Camtasia, kita harus mengenal lebih jauh tools atau menu yang ada dalam Camtasia ketika sudah membuka halaman. Nah, Camtasia Studio 8 akan ditampilkan layar aplikasi yang didominasi warna hitam seperti pada gambar tersebut. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Selanjutnya yaitu ada file menu. Nah, di dalam file menu berisi 18 submenu. Di antaranya ada new project, open project, design project, save project as, export project as zip, produce and share, produce special, sig in, sig out, import media, import from Google Drive, import from My Place, recordings, library, import zip project, lalu connect mobile device, yang terakhir yaitu exit. Lalu pada menu view menu terdapat submenu clip bin, library, show marker view, show quiz view, hide captions, project information, canvas, timeline, terakhir yaitu timeline snappy. Lalu pada menu edit menu yaitu berisi submenu undo, redo, cut, copy, paste, copy visual properties, paste visual properties, remove from timeline, remove from clip bin, split, split all, stitch selected media, add to library, extend frame, clip speed, duration, generate keystroke clothes, captions, markers, and smart. Lalu pada play menu, nah pada menu ini berisi submenu untuk menampilkan tools utama pengeditan video pada area properti yang berisi submenu play from beginning, play, stop, step backward, dan yang terakhir step forward jump to. Next. Lalu yang terakhir yaitu tools menu. Terdapat alat-alat utama untuk pengeditan di aplikasi Camtasia, yaitu yang pertama ada record the screen, lalu record PowerPoint, voice narration, record kamera, audio, zoom and pan, cursor effect, clothes, transitions, captions, quizzing, studio tools, sharing, speech, and options. Nah, lalu pada tools menu ini juga terdapat yang pertama ada Camtasia Studio tab menu 2. Nah, pada menu ini berisi 3 submenu, yaitu ada recording the screen, ada import media, dan ada products and share. Lalu yang kedua yaitu Camtasia properties area. Nah, area ini akan menampilkan properti tiap-tiap tool menu. Misalnya, menampilkan file media yang diimport pada menu clip bin, menampilkan properti library, dan lainnya.
Lalu yang ketiga ada Camtasia Tools menu icon. Nah, area ini menampilkan alat-alat utama untuk melakukan pengeditan video. Fitur-fitur lainnya dari icon menu ini akan ditampilkan pada area properties yang tadi sudah disebutkan ya. Lalu yang keempat yaitu Camtasia Play Menu Area. Nah, pada bagian ini kita bisa memutarkan hasil pengeditan video yang sedang kita edit dan juga bisa untuk memutar audio video yang ada pada Clipbin maupun media pada library. Nah, di sini kita juga bisa memotong atau crop resolusi video. Lalu yang terakhir yaitu Camtasia Timeline. Nah, pada bagian ini diperuntukkan untuk menempatkan berbagai track untuk video, audio, gambar, clouds, visual, efek, dan lainnya yang bisa digabungkan untuk keperluan editing video. Terdapat menu lainnya, yaitu undo, redo, cut, split, copy, and paste. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai Filmora Wondershare yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Arini Nur Fazri, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Filmora Wondershare, di mana untuk aplikasi editing video ini definisinya ya. Filmora itu merupakan salah satu aplikasi PC yang dibuat oleh Wondershare untuk editing video, yang saat ini tuh banyak digunakan para editor video. Jadi bagi mereka yang mungkin masih pemula dalam editing video aplikasi Wondershare ini, Filmora ini tuh bisa menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video, karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya itu ringan ya, jika dibandingkan dengan aplikasi editing video lainnya. Nah, Filmora sendiri ini tersedia untuk PC maupun ponsel ya. Boleh di next. Nah, lanjut, mungkin di sini ada kelebihan dari aplikasi editing video Filmora. Yang pertama itu mempunyai fitur dan tampilan sesuai kebutuhan. Di mana untuk Filmora versi 8 ini ketika kita membuka aplikasinya akan muncul 4 pilihan ukuran rasio dan mode video sesuai kebutuhan. Jadi 4 mode itu tuh ada full feature mode, instant cutter mode, easy mode, dan action cam tool. Lanjut, yang kedua itu mempunyai fitur dan tampilan, yang kedua itu, mohon maaf, rendah. Nah, lanjut mungkin yang ketiga itu semua fitur bisa diakses secara gratis. Nah, kelebihan Filmora itu kita tuh dapat menggunakan semua fitur itu secara gratis, namun akan terdapat watermarknya pada akhir video, dimana untuk ketika kita ingin menghilangkan tanda tersebut, kita tuh harus membayar sejumlah ratusan rupiah ya, bahkan bisa sampai jutaan rupiah. Lanjut yang kelima, di sini tuh ada tersedia paket plugin berbayar harga terjangkau. Nah, Filmora itu menyediakan beragam plugin bawaan yang keren, tetapi beberapa plugin itu harus kita download terlebih dahulu sebelum memakainya. Dan yang keenam, di sini ada hasil kualitas video itu sesuai dengan setelah proses edit video selesai, kita tuh dapat melakukan ekspor video tersebut dalam beragam opsi yang tersedia pada Filmora, mulai dari mengatur format filenya, frame rate-nya, resolusi videonya, dan juga rate-nya. Dan lanjut itu kita tuh untuk kelebihannya itu tersedia beragam tutorial resmi dan gratis. Nah, kita tuh bisa mendapatkan beragam tutorial editing video melalui channel Filmora pada platform YouTube atau transisi sampai tingkat yang tinggi seperti green screen dan color grading. Nah, selain itu kita juga ada juga nih cara untuk menggunakan efek tertentu sebagai petunjuk dalam menggunakan aplikasi Filmora ini. Boleh di next. Nah, untuk kekurangannya sendiri, mungkin selain mempunyai beberapa kelebihan, perangkat lunak editing video ini juga memiliki kekurangan ya. Nah, untuk kekurangannya itu
Yang pertama, jadi jika kita menggunakan semua fitur harus membayar biaya tambahannya. Lalu yang kedua, efek terbaru itu hanya dapat diakses pada paket yang berbayar. Dan selanjutnya tidak leluasa nih kita ketika mengedit sesuai yang diinginkan, seperti mengedit menggunakan mungkin Adobe Premiere gitu. Lanjut untuk yang terakhir, kekurangannya itu karena ukuran programnya yang kecil, kita tuh perlu mengunduh terlebih dahulu fitur efek yang kita inginkan. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya itu persyaratan sistem atau spek minimal Filmora. Ini ada 3 ya persyaratannya. Yang pertama untuk sistem operasinya menggunakan Windows XP atau Vista atau Windows 7 ataupun Windows 8. Dan untuk prosesornya yaitu Intel atau AMD prosesor 1 GB atau di atasnya. Dan untuk RAM-nya sendiri itu minimal 512 MB ya RAM fisiknya. Di next. Nah, selanjutnya mungkin ke fitur-fitur Filmora-nya nih. Dimana untuk fitur Filmora itu yang pertama, untuk ikonnya sendiri ya, icon Filmora itu dapat kita lihat nih pada gambar di samping ya. Seperti itu fiturnya, ikonnya. Mungkin next. Nah, untuk yang kedua ini, jadi tampilan pertama ketika kita akan membuka aplikasi Filmora itu dapat kita lihat pada gambar di layar, di mana untuk aplikasi Filmora ini menyediakan 2 mode editing video. Yang pertama yaitu full feature mode dan juga yang pertama itu full feature mode dan yang kedua yaitu easy mode. Di mana setiap mode ini memiliki perbedaan. Untuk easy mode ini dapat kita gunakan untuk user yang baru menggunakannya. Sedangkan full feature mode ini tuh ditunjukkan untuk user profesional, namun tetap mudah sih dalam penggunaannya. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama kita ke mode easy dulu ya, dimana untuk tampilan fitur-fitur yang terdapat pada mode easy ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Mungkin bisa diperjelas atau di stop terlebih dahulu untuk melihat lebih dalam gitu, melihat lebih jelas fitur-fiturnya. Nah, yang pertama di sini ada add media, file yang akan kita edit, di mana file ini tuh bisa berupa file gambar maupun format video. Lanjut ada select theme. Nah, fitur ini digunakan untuk memilih tema untuk video yang akan kita edit. Filmora juga itu menyediakan beberapa tema yang dapat di-download ya. Next. Lanjut ada select musik, di mana fitur ini tuh berfungsi untuk menambahkan file musik sesuai dengan musik yang kita miliki di dalam video yang akan kita edit. Nah, Filmora sendiri juga menyediakan musik bawaan dari aplikasi Filmora yang bisa langsung diaplikasikan. Lanjut ada preview, di mana di dalam fitur preview ini kita akan melihat hasil dari file yang telah kita edit sebelumnya. Dan di fitur ini kita juga dapat memberi opening title ya, dan juga closing title seperti contohnya kayak mempersembahkan untuk opening dan terima kasih gitu untuk closingnya. Lanjut ada save and share, di mana untuk ini tuh merupakan fitur terakhir dalam melakukan proses pengeditan video, yaitu save atau penyimpanan. Dan apabila diperlukan kita dapat langsung membagikannya. Di dalam proses penyimpanan itu kita dapat memilih kualitas dari video yang kita edit. Next. Nah, di sini tadi mungkin yang easy dan sekarang full feature mode. Untuk tampilannya seperti yang ada di gambar ya. Bisa di stop terlebih dahulu jika ingin melihat lebih rinci. Oke, boleh langsung di next. Nah, di mana untuk full feature mode ini ada beberapa ini juga. Untuk yang pertama ada media yang fungsinya itu untuk menampilkan sejumlah file yang telah diimport ke dalam Wondershare-nya, baik berupa gambar, musik maupun video. Nah, di sini juga disediakan sejumlah background ya, background color yang bisa kita gunakan untuk mengganti background dalam pembuatan editing video. Lanjut ada music untuk fungsinya sama kayak tadi ya, menyediakan fasilitas. Terus ada teks, untuk fungsinya dari teks ini kita tinggal milih sesuai dengan kebutuhan dan juga di next lagi.
itu untuk memberikan sebuah efek dalam pergantian video satu ke video 2. Begitu juga ke video berikutnya dalam waktu penggabungan video. Ada filters yang fungsinya dapat memberikan perubahan dalam warna dalam sebuah video nanti. Dan ada overlays ya, fungsinya itu untuk memberikan beberapa efek pada video, baik berupa hujan, salju, dan juga yang lainnya. Ada juga elemen yang fungsinya untuk melengkapi beberapa elemen-elemen animasi, baik dalam bentuk gambar maupun yang kita bisa gunakan. Lalu ada dua terakhir, yaitu yang pertama ada split screen yang fungsinya untuk menampilkan sejumlah film atau video yang kita ingin putar atau nonton. Dan yang terakhir ada export yang fungsinya untuk mengkonvert video tersebut ke berbagai format berupa MKV, FVI, MP3, dan lain-lain. Next. Oke, mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arini Nur Fazri yang telah menyampaikan materinya. Itu jelas. Baik, dapat ditarik kesimpulan pada materi yang telah dipaparkan, yaitu kesimpulannya, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik, yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar atau audio dan unsur visual atau video atau tampak dapat disajikan secara serentak. Nah, video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video atau VCD player yang dihubungkan ke monitor televisi. Nah, media video pembelajaran juga dapat digolongkan ke dalam jenis media audio visual AIDS atau AVA, atau media yang dapat dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kita masuk pada sesi penutup ya. Kita tutup diskusi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya kepada para pemateri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.